Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IEM Moondrop Stellaris. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Stellaris ini saya beli dengan uang saya sendiri. Selain itu, ini review 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk, saya mulai dari packagingnya dulu. Bisa dilihat ada gambar waifunya. Di belakangnya, ya, ada tulisannya Stellaris dan ada exploded view-nya. Ini sih spesifikasinya. Di dalamnya dapat apa aja, yuk dibuka. Sebelumnya udah di unboxing sih. Waktu itu di sini dapat pouch yang kayak begini. Dia malah kekecilan di si Stellarisnya. Ini pouchnya nggak saya pakai. Waktu itu si Stellarisnya di dalam sini. Ini foam, lumayan tebel, aman jadinya. Selain itu di sini ada apa? Dibuka dulu. Ya, ini ada bekas si kabelnya. Di dalam sini ada apa aja? Ada kitab-kitab dan juga ear tipsnya. Ear tipsnya nggak saya taruh di sini. Ngomongin ear tips, tipsnya dapat UC tips size SML, Mistip foam SML, dan juga ini ada postcard dan guide-nya beserta dokumen lainnya. Masuk ke build quality-nya, saya mulai dari si IEM-nya dulu. Ini catnya dia mirip banget kayak catnya si Starfield. Di sini ada tulisannya Stellaris dan L. Nozzle-nya ini panjang banget. Untuk sisi satunya dia gambarnya beda, kayak gini. Kalau build kabelnya sendiri ya fungsional lah meskipun tipis kayak bihun. Untuk fittingnya, nanti penampakan fittingnya saya taruh di sini. Sebenarnya sih dari fitting yang bentuk bodinya agak aneh kayak gini tuh nggak ada masalah. Dan beratnya juga ini ya nggak kerasa sih di kuping saya. Tapi sebenarnya ini yang jadi masalah tuh fittingnya pengaruhin ke soundnya. Ini bergantung banget dari ear tips dan seberapa deep kalian bisa dapet tancepin si IEM-nya. Nanti saya jelasin di bagian suara lebih lengkapnya. Soundnya sendiri dites pakai apa aja. Saya colokin ke E1DA 9038D. Vio K7, interface Audi NID4 Mark II, Moondrop Down, dan masih banyak lagi. Source-nya saya ambil sebagian besar dari Apple Music Lossless, genrenya yang terdiri dari J-pop, J-rock, jazz, rap, dan metal. Ini dites pakai stock cable dan sangat banyak ear tips rolling. Di kuping saya Stellaris ini lebih masuk ke W-shape ya. Dia tuh lebih fokus di sub bass, upper mid-nya maju, treble-nya maju, tapi definisi dan resolusi semua frekuensinya ini bagus banget. Sebelum masuk lebih dalam ke bass, mid, dan treble, saya jelasin dulu. Yang fitting tadi, kenapa bisa jadi masalah ke sound-nya. Stellaris ini di kuping saya sendiri paling enak make ear tips Akustune AET08 size L. Fittingnya juga dia harus deep. Selain ear tips itu yang masih agak enak di saya sih Final Type E size L juga dan Mistip foam size S. Kalau misalkan saya pakai ear tips lain dan fitting yang gak dapet deep itu efeknya peak treble-nya nusuk ya, jadi turun ke area lower treble. Dan bassnya juga jadi kurang gebuk. Hasilnya jadi suara si Stellaris ini luar biasa bright banget dan tonalnya sangat gak enak. Kalau mau tahu lebih detail tentang pengaruh fitting dan peak treble, coba cek site-nya Lord Greenacre. Yuk langsung masuk aja ke bagian reviewnya. Saya impresinya ini pakai ear tips AET08. Dari bassnya dulu. Bassnya dia fokus di sub bass. Rumble-nya dia berasa getar-getar. Selain itu juga dia punya khas bass planar. Tebel, gebuk, tapi juga dia speedy. Quantity bassnya mungkin bakal kurang untuk bass head. Separasi di bassnya juga ini bagus banget. Sebagai contoh, lagunya Mei Ehara Day to Night. Di lagu itu ada bass gitar yang repetitif, dum kurang lebihnya begitu, dan ada kick drum juga. Di situ rapi banget, semuanya kepisah. Selain itu di lagunya Tupac, Hit 'em Up, Biggie, Hypnotize. Di situ bassnya luar biasa ya. Bassnya itu jeduk-jeduk, kuantitinya memang bukan bass head tapi berasa fisik body bassnya. Selain itu juga resolusi bassnya luar biasa high res kerasanya.
Selain itu juga untuk bassnya dia dipakai metalan macam lagunya Trivium, bassnya ngejer aman. Masuk ke midnya. Midnya dia ada peak di area 2,5 kHz. Efeknya apa? Efeknya jadi suara vokal itu dia agak terlalu maju ya dan intimate. Di beberapa vokal, peak midnya malah bikin suara vokalnya jadi nasally atau bindeng. Suaranya kayak hidung mereka mampet, kurang lebih kayak gini. Jadi agak seperti ini suaranya. Selain itu juga peaknya yang saya bilang tadi itu pengaruh ke instrumen macam suara trompet, gitar, violin jadi forward dan intense. Note wake dari midnya sendiri ini agak ke arah tipis dan analytical. Plusnya, midnya ini Stellaris punya definisi yang bagus banget. Kalau kalian demen ngedengerin suara nafas dari vokalis atau petikan-petikan gitar di sini dapat banget. Contoh pengaruh negatif dari peak midnya. Di lagunya Trivium, Throes of Perdition, suara gitar jadi cempreng dan gak natural, sayang sekali. Lagunya Eve, Shinkai, suara vokalnya jadi bindeng. Masuk ke treble. Treble-nya Stellaris ini punya treble yang dominan dan gak malu-malu untuk say hi ke kuping kalian. Definisi, resolusi, dan mikrodetailnya ini luar biasa bertebaran. Decay treble-nya lumayan cepat. Suaranya kering dan bisa jadi bikin kebanyakan orang gampang capek untuk ngedengarnya. Kalau kalian dapat fitting insertion depth-nya yang optimal, sebenarnya sih treble-nya nggak begitu ganggu ya. Kalau nggak dapet, nah baru. Peak treble-nya bisa ngefek ke semua ujung-ujung suara. Termasuk vokal, bikin suaranya jadi sibilen dan tajam banget. Masuk ke teknikalnya. Detail retrieval, ini spektakuler, banyak banget micro detailnya. Bisa banget diaduin ke IM yang harganya jauh di atasnya si Stellaris ini. Untuk stage-nya dia nggak begitu luas tapi simetris. Model stage-nya lapangan kosong. Positioning, dites pakai mainan game Apex Legends dan Valorant ini aman banget. Malah jadi enak, nyari stepnya gampang banget. Untuk imaging dan separasi. Separasinya bagus banget. Lagu testing saya nggak ada satu pun yang terasa bertumpuk. Untuk imagingnya lumayan oke, tapi bukan yang terbagus. Untuk power dan pairing, di-push pakai dongle moon drop down, volumenya saya setel Stellaris ini di 205 dari 255. Dengan kata lain, ini nggak begitu berat, tapi ya lumayan berasa. Kalau rencana mau sikat Stellaris, saya saranin ini di pair sama source-nya yang musical warm. Kenapa? Ya ini efeknya buat ngurangin bright dari si IM-nya. Untuk timbernya sendiri sayang sekali berasa nggak begitu natural ya. Jadi rekomen gak sih Stellaris ini? Bergantung dari kalian juga. 1. Kalau kalian fokus nyari IM yang punya technical bagus tapi budgetnya terbatas, ini termasuk satu IM yang rekomen. 2. Kalau kalian udah punya IM daily driver yang tonalnya udah cocok, aman, dan emang pengen satu IM yang beda, unik, dan siap untuk eksperimen banyak ear tips, dan fitting ya harus colok deep atau shallow atau deep beserta insertion depth yang segala macamnya itulah yang ribet-ribet itu, ini worth it. Kalau misalkan kalian pengen all-rounder atau nggak suka treble nyemprot atau kalian nyari IM warm atau musikal, ini nggak rekomen. Ya udah, sekian review saya kali ini. Bila dirasa membantu, boleh dong like, share, subscribe juga. Dah, bye-bye.